Hello guys, what's up today? How is life? I hope you always happy and healthy. Back again in this channel, Pembelajar Kimia Cerdas untuk Bangsa with me Yolanda Cynthia Dewi to discuss everything is about chemistry. But what lesson that we can discuss today is about question that have type HOTS atau soal HOTS. But the material that we discuss today is electrolyte, stoichiometry, and hydrocarbon. Are you curious guys? Are you kepo? Are you penasaran? Stay tuned in this video ya. Okay, we are going to number one. The number one, I have question that type electrolyte. And the question is, terdapat 3 larutan asam yaitu HX, HY, and HZ. Ketika diketahui keadaan ionisasinya sebagai berikut, tentukan pernyataan yang benar. Jadi ada 3 gambar. Kalian harus perhatikan ini baik-baik. Dan apa yang harus diperhatikan? Tentunya kalau kita berbicara dengan elektrolit, di situ dalam larutan adakah dia molekul atau ion? Itu harus diperhatikan. Nah, kita lihat dari HX. Yang pertama HX. Di sini ada, anggaplah ini, yang ini kan nempel ya. Yang kayak Mickey Mouse ini kan nempel. Nah, ini namanya molekul, masih dalam bentuk senyawa. Ini ada 1 2 3 4 5 6. 6. Dan ionnya di sini ada 2 positif dan 2 negatif. Kita beralih pada HY. Dan di asam HY di sini ada ion negatif sebanyak 9 dan positif sebanyak 4. Ketika pada HX di sini ada molekul Mickey Mouse like tadi ya. Ada 5. Muatan negatif ada 3, muatan positif ada 3. Nah, informasi apa yang akan kita dapatkan? Usahakan baca soal agar tidak menyita waktu banyak. Karena apa? Kalau kalian menganalisis sendiri, takutnya nanti beda dengan soal. Kita langsung baca soalnya. Tentukan pernyataan yang benar. Pertanyaannya tadi gitu. Yang A, nilai alfa HX adalah kurang dari 1. Nah, kalau dalam konsep electrolyte, the alpha yang memiliki nilai kurang dari 1 adalah ketika dia adalah elektrolit lemah. Nah, ciri-cirinya elektrolit lemah berarti dia tidak terionisasi secara sempurna, benar kan? Nah, ciri-ciri larutan yang tidak terionisasi secara sempurna dalam gambarannya di situ masih terdapat suatu molekul atau tidak semuanya itu membentuk muatan positif negatif gitu. Jadi masih ada suatu molekul. Nah, pada larutan HX ini ternyata benar masih ada 6 molekul. Berarti ini pernyataan yang benar. Terus kita yang B, usahakan baca pilihan sampai akhir karena biasanya A benar, B benar, C benar, tapi yang paling benar E. Nah, itu kan sangat membutuhkan ketelitian. Sekarang yang B, HZ merupakan asam lemah. Kita tahu bahwa asam lemah itu ciri-cirinya mirip dengan larutan elektrolit lemah, di mana dia tidak terionisasi secara sempurna. Jadi masih ada molekul-molekul di dalam larutan tersebut. Atau dalam arti tidak semua molekul yang dilarutkan itu membentuk ion positif dan ion negatif. Dan ini benar, masih ada molekul, ada 5 molekul. Berarti pernyataan ini benar. Yang C, HY merupakan larutan elektrolit. Jelas sekali, karena apa? Pada larutan HY semuanya terbentuk ion. Ada ion negatif, positif, dan tidak ada molekul di dalam larutan tersebut. Oke, sekarang yang D. Jawaban A dan C kurang tepat, padahal A dan C adalah tepat. Dan yang E, jawaban ABC benar. ABC benar, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang nomor 2. Diberikan persamaan reaksi Ag plus asam nitrat menjadi perak nitrat plus NO plus H2O. Terdapat 4 pernyataan, yaitu yang pertama, perbandingan koefisiennya 3, 4, 3, 1, 2.
kalau ada perbandingan koefisien, usahakan di situ koefisiennya dimasukkan ke persamaan, lalu teliti. Bukan kalian menyetarakan sendiri. Sebenarnya bisa menyetarakan sendiri, tapi takutnya nanti beda. Dan ketika penyetaraan kalian beda dengan soal, kalian akan menganggap dia salah. Padahal belum tentu penyetaraan kalian itu benar. Dan belum tentu reaksi yang kalian maksud itu adalah reaksi yang penyetaraannya sederhana, karena ada beberapa reaksi yang penyetaraannya memang tidak sesederhana itu, seperti reaksi redoks, karena membutuhkan beberapa tahap untuk mendapatkan persamaan reaksi yang setara. Oke, langsung kita masukkan. 3, 4, 3, 1, 2. 3, 4, 3, 1. Kita teliti ya, sesuai dengan urutan kation, anion, hidrogen, oksigen. Yang pertama kation, Ag. Di sini 3, di sini 3, betul. Terus N nitrogen, di sini 4. Di sini berapa nih? 3 tambah 1, 4. Terus apa tadi? Hidrogen, di sini 4. Di sini 4, betul. Oksigen, di sini 12. Di sini 3 kali 3, 9. 1, 2, 10 tambah 2, 12. Betul, berarti ketika jumlah kation, anion, hidrogen, oksigen adalah sama, berarti persamaan tersebut merupakan persamaan reaksi yang setara. Nomor 2, jika volume air 22,4 liter, maka volume asam nitrat adalah 44,8 liter. Nah, berbicara dengan volume, ini kan 22,4 sama 44,8, dan itu adalah identik dengan volume saat keadaan STP. Masih ingat kan rumusnya? Rumusnya adalah V sama dengan N kali 22,4. Kita perhatikan faktor yang berpengaruh. Faktor yang berpengaruh adalah N. N itu adalah mol. Mol berbanding lurus dengan perbandingan koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan senyawa itu ketika dalam persamaan reaksi. Nah, ini adalah persamaannya, yang ditanyakan air sama asam nitrat. Air di sini 2. Dan asam nitrat di sini 4. Nah, disebutkan kalau air 22,4, maka volume asam nitrat 44,8. Nah, 22,4 ke 44,8 ini kan 2 kalinya. Nah, sedangkan air ke asam nitrat ini juga 2 kalinya. Berarti pernyataan kedua adalah betul. Paham ya? Sekarang pernyataan ketiga. Gas NO, nitrogen monoksida, dapat menyebabkan hujan asam. Nah, kita harus flashback ke bab dampak pencemaran. Hujan asam itu dapat disebabkan oleh 2, SOX atau NOx. SOX itu bisa SO2, SO3 bisa. Karena apa? Karena mereka bisa bereaksi dengan air membentuk H2SO4. Yang mana H2SO4 itu merupakan asam kuat dan sangat berbahaya pada lingkungan. Sama dengan NO. NO itu berarti termasuk golongan NOx. NOx itu ada NO, NO2, N2O4, N2O, ada banyak. Nah, ketika dia akan bereaksi dengan air, dia juga bisa membentuk HNO3. Nah, ketika dia bisa membentuk HNO3, dia akan berbahaya bagi lingkungan dan bisa menyebabkan hujan asam. Sehingga pernyataannya betul. Tinggal yang terakhir, pada reaksi 150 gram HNO3 dihasilkan 50 gram H2O. Nah, ingat, yang dapat dibandingkan dan dilihat dari koefisiennya saja itu hanya mol dan volume. Ketika massa tidak dapat dilihat dari perbandingan koefisien. Karena apa? Karena massa itu harus dikonversi pada mol. Nah, teman-teman ingat nggak? Rumusnya mol itu apa? N sama dengan M per MR. Usahakan nulisnya N bukan mol karena merupakan besaran. Kita hitung di HNO3 dulu, asam nitrat dulu. HNO3 ini ya. Berarti di sini masanya 150 gram per H itu 1, N itu 14, O3, O itu 16 kali 3, 48. Sehingga di sini 150 per berapa ini? 15 plus 48. 63. 150 per 63. 126 ya. Dikurangi hasilnya 24. Ya, benar ya?
240. 3 berarti 2 berapa? 189. Ini 11, 61. 2,38 mol punyanya HNO3. Langsung kita konversi ke H2O. Berarti langsung saya masukkan di sini. 2,38 M per ml-nya H2O itu 18. Nah, M-nya berarti 18 kali 2. 238. 46. 3 kali 8, 24. 03. 16, 19, 832, 48. Nah, berapa ini ya? 1, 4, 42. Iya bener ya? 42,84. Sehingga di sini hasilnya 42,84. Sekitar segitu. Gram. Nah, sehingga pernyataan di sini adalah salah. Karena apa? Karena di sini harusnya yang diminta 50 gram, tapi dapatnya cuma 42. Sehingga jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Sehingga ini salah. Gitu. Into number 3. The number 3 that lesson we discussed today is about hydrocarbon. Okay, I will read the question. Diketahui terdapat senyawa A dengan ciri-ciri merupakan salah satu jenis senyawa hidrokarbon dengan rumus CnH2n. Nah, kita harus ingat bahwa hidrokarbon senyawa yang paling sederhana itu ada 3. Alkana, alkena, dan alkuna. Alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, dan alkuna adalah CnH2n minus 2. Berarti ini CnH2n berarti ciri-ciri alkena. Dengan N sama dengan 3, berarti C3H6. Atau yang namanya propena. Apabila senyawa A bereaksi dengan HCl, maka akan menghasilkan senyawa B. Kita gambar strukturnya. C Ingat, karbon memiliki ciri khas, yaitu dia dapat mengikat 4 hidrogen atau 4 konstituen, substance 4. Nah, ini bereaksi dengan HCl. Ingat juga, alkena memiliki ciri-ciri khas, yaitu salah satunya dapat mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi itu apa? Reaksi yang dapat mengubah si ikatan rangkap ini menjadi ikatan tunggal. Sehingga ketika dia ditambahkan HCl, ini dia akan berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, reaksi adisi itu apakah hanya ditambahkan dengan asam halida? Tentu tidak. Ketika dia ditambahkan gas hidrogen atau ditambahkan gas klorin, juga bisa menghasilkan ikatan tunggal. Nah, kalau di sini ditambahkan HCl, maka pertanyaannya adalah mana yang mengikat hidrogen dan mana yang mengikat klor. Betul apa tidak? Nah, kalau kayak gitu, di sini berlaku yang namanya hukum Markovnikov. Bunyinya apa? Katanya sih yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maksudnya apa? Yang kaya hidrogen semakin kaya hidrogen, yang miskin hidrogen semakin miskin hidrogen. Kita lihat di karbon-karbon yang mengikat ikatan rangkap. Di sini dia punya 2 hidrogen, di sini dia punya 1 hidrogen. Sehingga di sini dia akan mengikat si hidrogen ini, dan di sini dia akan mengikat si Cl. Hasilnya apa? Hasilnya berarti di sini Cl. Nah, sehingga namanya apa ini? Namanya 2-chloropropana. Sehingga senyawanya A itu tadi propena. Ini senyawa A. Senyawa B 2-chloropropana. Gitu teman-teman. Okay, thank you. That's all from my explanation. Are you understand?
Or are you confused? If you confused, you can ask me in comment and I will answer your question. Dan jika kalian masih ingin belajar dengan saya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini tetap bermanfaat dan selalu berkembang pesat. Nah, jika kalian juga ingin request materi yang akan saya bahas selanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar atau DM IG saya di @yolandasintiadewi atau @pembelajarkimia. Semoga sedikit banyak yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya, untuk kedepannya. Dan jangan lupa kalau ada teman kalian yang tidak bisa dan tidak mengerti, tidak paham tentang materi ini, boleh banget tolong diajarin mereka. Karena ilmu yang diamalkan pasti akan menambah banyak ilmu kalian juga. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye. See you in the next video.